Beberapa kali Presiden Jokowi berbicara agak keras ketika rapat kabinet. Sepertinya ia agak kecewa dengan kinerja menteri-menterinya. Salah satu kekecewaan karena serapan anggaran yang rendah banget. Misalnya anggaran penanganan COVID-19 dari 695 triliun yang baru terserap cuma 19, sekian persen doang. Gue sih memahami kegundahan presiden. Saat kondisi sedang babak belur begini, belanja pemerintah itu memang sangat dibutuhkan untuk menggerakkan ekonomi. Budget yang cair ke masyarakat berfungsi seperti bahan bakar yang akan menggerakkan mesin. Kekecewaan Jokowi itu beralasan, sekarang aja katanya 40% anggaran bahkan belum ada daftar isian proyeknya. Lo bayangin DIPA aja belum ada, gimana mau realisasi? Pada kesempatan lain, juga di acara rapat kabinet, Presiden Jokowi komplainnya lain lagi. Ia protes, sepertinya para menteri itu nggak peka keadaan. Kondisi kita ini sedang menjelang krisis, tetapi cara kerja para menteri dan pembantunya masih menggunakan pola-pola yang lama. Disentilnya gini, work from home malah kesannya kayak cuti, itu kata Presiden. Kita tahu bukan hanya Indonesia yang didera kondisi seperti ini. Seluruh dunia juga mengalami problem yang sama menjelang krisis ekonomi. Jika pemerintah tidak mengambil langkah yang tepat, kita akan terlilit masalah di kemudian hari. Ini benar-benar lampu kuning buat Indonesia. Kondisi saat ini nih ibarat menjelang badai, tapi para kelasinya, para anak buah kapal masih santai-santai aja digeladak. Nanti kalau badainya keburu menerjang, baru mereka kelabakan. Biasanya sih udah telat. Gue rasa sih kekecewaan presiden sudah nggak cukup lagi disinyalkan dengan marah-marah di sidang kabinet. Perlu ada langkah konkret. Kalau memang harus reshuffle, ya lakukan. Menteri-menteri yang nggak perform, ya dicopot aja. Mungkin tepatnya bukan nggak perform, tetapi cara kerjanya yang nggak cocok menghadapi krisis. Tapi reshuffle itu memang bukan perkara mudah. Reshuffle dalam sistem politik Indonesia saat ini seperti hajatan besar. Kondisi ini akan menarik banyak pemain ikut cawe-cawe memanfaatkan peluang. Apalagi ini kan masa jabatan keduanya Jokowi. Kita tahu dong, karena konstitusi kita hanya mengizinkan seorang presiden menjabat 2 periode. Jadi resikonya pada periode kedua, powernya itu makin menurun. Wajar sih, karena kan nggak menjabat lagi nanti. Kan peluangnya udah nggak ada. Lo tahu kan di Amerika Serikat, presidennya juga maksimal 2 periode. Nah biasanya pada saat presiden menjabat pada periode kedua, dikenal dengan istilah kutukan periode kedua. Biasanya tuh dukungan politik berkurang. Partai-partai yang tadinya mendukung malah pasang kuda-kuda sendiri untuk mencari patron baru. Kita juga pernah ngerasakan terjadi di era periode kedua Presiden SBY. Saat periode itu, serangan pada Presiden SBY bukan hanya dari oposisi, juga dari tubuh koalisinya sendiri. Ingat dong, kasus Senturi meledak pada periode kedua SBY. Sekali lagi sebab pada periode kedua, grafik power presiden tuh nurun. Terus turun sampai masa jabatannya berakhir. Sementara power parpol malah meningkat. Sebab nanti ketika ada pemilihan presiden, kan semua kandidat membutuhkan rekomendasi partai. Jadi balik lagi ke reshuffle, meski dibutuhkan tapi memang bukan perkara gampang. Presiden harus memberi sinyal dulu ke publik dengan marah-marah di depan sidang kabinet. Ia harus mengkondisikan suasana dulu bahwa timnya yang sekarang ada penting untuk dirombak. Sekaligus untuk menjawab menghadapi krisis. Sampai saat ini sih manuver politik dari parpol ya belum terlalu kelihatan. Mereka pasti pasang kuda-kuda juga sih. Tapi relatif gerakannya ya masih kelihatan soft lah. Yang justru kentara adalah manuver dari orang-orang di pinggir lapangan. Lo inget dong,
Kemarin tuh Dian Samsudin, Rocky Gerung, Said Didu bikin aliansi. Ya, gue sih membacanya ini dalam rangka merespon kondisi kita saat ini. Mereka tahu dunia sedang krisis, mereka tahu juga mau tidak mau Indonesia juga akan terkena imbasnya, mereka tahu presiden butuh mengganti kabinetnya, mereka juga pasti tahu itu artinya ada sedikit keriuhan politik. Jadi mereka mau nunggangi keriuhan itu. Nah, di keriuhan itulah mereka mau berselancar. Maklum, isinya kan kebanyakan para bekas pejabat pecatan. Kalau nggak beraksi sekarang, kapan lagi? Mereka mungkin nggak akan dapat apa-apa lagi ke depan. Tapi gue sih berharap Presiden Jokowi nggak usah mikirin ulah para pecatan itu deh. Biarkan aja mereka ngamen sendiri, bersuara sendiri. Kalau ada recehan ya kasih. Kalau nggak ada duit receh ya cukup lambaikan tangan. Maaf aja ya. Kan gampang. Kalau kita kembali pada isu reshuffle, secara objektif, isi kabinet sekarang memang perlu dirombak. Kita objektif aja. Bukan untuk rekomposisi bagi-bagi kursi ke partai, tetapi karena kita sedang menghadapi tantangan besar, kita sedang memasuki turbulensi yang luar biasa. Indonesia butuh orang-orang yang luar biasa agar bisa menghadapi krisis. Jadi Pak Jokowi, yakin saja, kami tuh masih percaya Anda bisa membawa bangsa ini menghadapi krisis yang membayang di depan mata. Jika diperlukan mengganti para menteri, ganti. Lakukan reshuffle, maju terus dan yakinlah. Di saat seperti ini, kami hanya ingin meyakinkan bahwa dukungan kami nggak akan berkurang. Sama seperti saat kami mendukungmu di periode pertama dulu. Ayo Pak Jokowi, lakukan sesuatu, ambil keputusan. Saat ini kami membutuhkan pemimpin-pemimpin yang tegas karena kami menghadapi gelombang yang dahsyat. Pimpin kami mengarungi badai krisis ini. Yakin saja rakyat Indonesia masih tetap di belakang Pak Jokowi. Kita juga berdiri di belakang Pak Jokowi. Gue sih cuma ngajak kita semua berpikir. Kesimpulannya ya terserah lu.